Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim nabiyina mujahidina sahid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a jihadan jihadahu wa ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk sama-sama hadir menuntaskan ibadah Ramadan yang telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah, menjadi penambah timbangan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan tentunya satu doa yang senantiasa disampaikan ketika Idul Fitri tiba, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita, sesederhana apapun amal yang kita lakukan, sekecil apapun amal yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah terima. Dan juga dengan harapan sebesar apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita, Allah hapuskan. Tentunya di hari yang berbahagia ini menjadi juga satu renungan untuk kita, satu muhasabah. Tidak semua diberikan kesempatan seperti yang kita rasakan saat ini. Bisa kita lihat kiri kanan kita. Bisa jadi tahun kemarin kita disertai oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi mungkin tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Tentunya jadi ukuran buat kita. Kita pun akan mendapatkan giliran yang sama. Akan pergi dari dunia ini. Kalau mungkin di dunia ada istilah mudik, ya, mudik di dunia, kita pun bukan mungkin tapi pasti akan mudik meninggalkan dunia. Mudah-mudahan menjadi satu hal yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Artinya kita masih disayangi Allah, agar sebanyak apapun dosa kita upayakan dihapuskan dengan amal-amal yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi bekal untuk menjadi landasan semangat kita beramal di hari-hari setelah Ramadan hingga Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk hadir. Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang saum, kata Rasulullah. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang-orang yang saum, dua kebahagiaan. Farhatun indal fitrihi wa farhatun indal liqa'i rabbih. Yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Berbuka ketika kita sehari-hari setelah menjalankan saum seharian penuh. Ketika berbuka, seharusnya kita berbahagia kalau saum kita benar-benar kita lakukan. Dan bahagia ketika menuntaskannya selama 1 bulan penuh, yaitu hari ini. Jika yang benar saumnya,
pasti hari ini sedang berbahagia. Itu tidak bisa kita bohongi. Itu hanya rahasia kita dengan Allah. Apa yang kita rasakan hari ini? Kalau kita bahagia, bukan bahagia karena sudah bebas dari kewajiban, tapi mendapatkan keutamaan saum, mendapatkan keutamaan ibadah Ramadan, yaitu ketenangan, as-sakinah. Dan itu hanya kita atau melakukan saum itu sendiri dengan Allah. Apa yang kita rasakan? Jika hari ini kita rasakan, maka insya Allah ciri saum kita diterima oleh Allah. Tapi bisanya jika hari ini rasa itu belum kita dapatkan, maka harus menjadi evaluasi. Jangan-jangan selama sebulan penuh kita tidak diberikan keutamaan oleh Allah. Dan hendaknya menjadi evaluasi untuk kita menjalankan ibadah yang akan datang di Ramadan yang akan datang. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kelak nanti akan bertemu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan orang sembarangan yang bisa ketemu dengan Allah, tapi orang-orang pilihan, orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah, dan salah satunya adalah dengan saum. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan setelah lewat Ramadan ini? Tentunya tidak bisa kita lewatkan begitu saja tanpa ada amal-amal yang harus kita perbaiki. Sekurang-kurangnya ada 3 yang harus kita perbaiki setelah Ramadan. Sebagai bukti ibadah kita di bulan Ramadan ini berbekas. Sebagai bukti ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin ada maknanya minimal untuk diri kita sendiri. 3 hal itu, yang pertama adalah perbaikan tauhid, perbaikan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, perbaikan amal. Dan ketiga, perbaikan akhlak atau adab kita. 3 hal ini yang jadi modal dasar kita menjalani kehidupan. Karena berdasarkan 3 hal inilah masalah-masalah akan datang ketika tidak diperhatikan. Jika hari ini kita sedang banyak dilanda masalah, terutama kegelisahan yang tidak pernah habis, tidak pernah diberikan ketenangan oleh Allah, walaupun misalnya dengan materi yang berlimpah di sisi kiri kanan kita, bisa jadi karena 3 hal ini yang tidak kita perhatikan. Lalu apa saja, bagaimana cara kita melatih atau memperbaiki ketiga hal tersebut? Yang pertama tadi, perbaikan keimanan. Ini sangat penting para hadirin sekalian. Iman ini adalah modal dasar kita menjalani kehidupan. Bahkan ibadah saum kemarin kita pun yang dipanggil adalah karena kita diharapkan masih punya iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu kan perintahnya. Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, wahai orang-orang yang beriman. Artinya iman ini sangat penting. Sangat penting bagi kehidupan kita. Separah apapun, sesulit apapun, hebat apapun ujian yang menimpa diri kita, jangan sampai lepas keimanan dalam hati kita. Bagaimana cara praktisnya agar iman itu terus ada dalam diri kita? Cara praktisnya ternyata sederhana. Perlakukan Al-Quran dengan benar. Perlakukan Al-Quran dengan benar. Dimulai dari membacanya dengan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah dan diarahkan oleh Rasulullah. Ini yang masih banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Survei masih menunjukkan, di terakhir saya dapat informasi dari salah seorang teman yang ada di jajaran pemerintahan. Kaum muslimin Jawa Barat 54% masih buta huruf Al-Quran. Luar biasa. Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah rumus canggih kehidupan. Yang ketika membacanya saja itu sudah diberikan keutamaan 10 oleh Rasulullah, dijanjikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan juga jadi evaluasi untuk kita. Bulan Ramadan kemarin sedekat apa kita dengan Al-Quran? Mulai dari membacanya. Karena dengan membaca Al-Quran itu menjadi satu jaminan dari Allah akan dijauhkan dari berbagai macam hal-hal yang bisa menyebabkan kegelisahan datang, yang akan menyebabkan ketenangan akan dicurahkan. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kita akan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala hal yang bisa menyesatkan dan kesesatan dalam hidup. Yang kedua, perbaikan amal. Tentunya ini yang akan jadi nilai kita di hadapan Allah. Karena amal kita. Bahkan Siti Fatimah, putri tercinta Rasulullah, itu diancam oleh Rasulullah sendiri, oleh ayahnya sendiri. Beramal Fatimah, beramal. Karena kalau kamu tidak punya amal, aku, ayahmu Rasulullah, tidak akan bisa membelamu di hadapan Allah. Itu putri tercinta Rasulullah. Apalagi dengan kita. Kalau tidak punya yang kita andalkan nanti, yang bisa menyambungkan diri kita dengan syafaat Rasulullah, apa artinya kita? Putri tercinta Rasulullah sampai diancam oleh ayahnya sendiri. Rasulullah manusia terbaik sepanjang zaman. Lalu bagaimana juga cara sederhananya kita memperbaiki amal kita? Pelihara sholat. Ini juga pesan dari Ramadan. Kita dilatih oleh Allah, oleh Islam ini di bulan Ramadan untuk menjaga sholat, untuk menjaga tiang agama kita. Dan ini juga mengerikan, Pak. Walaupun mungkin masih sifatnya subjektif karena beberapa data juga mungkin belum valid, tapi juga jadi imutan buat kita. Di Indonesia masih hanya 43% menjalankan sholat fardu, Pak. Mudah-mudahan bukan kita. Mudah-mudahan 43% yang menjalankan sholat fardu dari sekian banyak umat Islam di Indonesia. Tentu jadi arahan untuk kita. Mungkin ada satu quotes ya yang sering kita dengar, yang sering kita mungkin jadikan status WA, status media sosial kita. Perbaiki sholatmu, maka akan Allah perbaiki hidupmu. Eta teh asli, nah Pak, betul. Kalau kita jaga sholat, maka Allah pelihara kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang terakhir, perbaiki adab, perbaiki akhlak. Untuk hal ini cukup sebuah hadis Rasulullah yang menjadi arahan kita untuk memperbaiki akhlak kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau dikatakan manusia artinya itu kita, Pak. Itu pun kalau kita masih merasa sebagai manusia. Kalau kita merasa sebagai manusia, maka kita akan berpedoman pada hadis tadi. Dalam menjalankan tata cara pergaulan kehidupan kita sehari-hari di tengah manusia yang lain. Yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bagi siapapun yang kenal dengan kita, yang dekat dengan kita. Ada satu quote bagus juga, Pak. Dari seorang preman tapi di sinetron, Kang Bahar. Ya, ketika menyatakan bahwa seseorang itu ya pada anak buahnya nih Pak. Ini mudah-mudahan jadi ingatan buat kita. Ini tafsir sederhana dari tadi. Kamu itu ya setiap pertanyaan harus selesai di kamu. Setiap persoalan harus terselesaikan juga di kamu. Ini tafsir sederhana tadi Pak. Bahwa seorang muslim dalam kehidupannya tidak boleh menjadi biang kerok, tidak boleh menjadi sumber masalah.
tapi harus menjadi sumber solusi untuk orang-orang sekitarnya. Diawali dari orang-orang terdekat. Kalau kata istilah orang Sunda, dimulai dari batur sakasur, batur sadapur, batur sasumur, batur salembur. Ini harus jadi acuan kita untuk menebarkan manfaat. Siapapun diri kita, ketika kita menjadi orang tua, maka kita harus menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika kita menjadi anak, maka kita pun harus menjadi anak yang terbaik untuk orang tua kita. Ketika kita di tengah lingkungan, maka kita pun harus menjadi orang yang terbaik, yang bermanfaat untuk tetangga sekitar kita. Itu pesan-pesan Ramadan yang harus kita jaga, kita jalankan, agar jaminan dari Rasulullah kita dapatkan, kita raih. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni segala dosa yang telah lalu dan dijaga dari perbuatan dosa yang akan datang. Dan terakhir, khatib mengingatkan, sebagai bagian dari kebermanfaatan hidup kita di dunia, ada saudara-saudara kita yang saat ini tidak seberuntung kita, bisa menjalankan Idul Fitri, menjalankan sholat Id ini dengan nyaman, dengan penuh rasa aman. Kita tahu di belahan bumi yang lain, terutama di Palestina, saat ini sedang menghadapi bombardir Zionis. Yang wallahu alam sampai kapan akan berakhir. Dan itu menuntut kepedulian kita. Menuntut tadi bagian dari kepedulian kita terhadap sesama mukmin. Agar kita tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita mereka dikuatkan, dan dengan doa-doa kita pun kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita tutup rangkaian ibadah bulan Ramadan kita hingga sampai detik ini, kita menjalankan sholat Id dengan penuh kebahagiaan, dengan bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Filastin. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansurna al-ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima sesederhana apapun, sekecil apapun ibadah kita, dan menghapuskan sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.